Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjutkan lagi pembahasan mencari tahu ya. Jadi upaya cari tahu. Definisi ataupun pengertian dari pencinta alam dan apa juga itu yang disebut dengan mahasiswa pencinta alam. Ini pertemuan untuk kesekian kali ya, dalam mencari tahu. Kita sudah periksa periode sebelum tahun 45 atau sebelum tahun 50. Kita sudah periksa periode 50 ke 60. Kita sudah periksa periode 60 ke 70. Kita sudah periksa periode ke 70 ke 80. Tidak ditemukan definisi ataupun pengertian dari pencinta alam. Bahkan bertambah lagi, apa juga itu definisi atau pengertian dari mahasiswa pencinta alam. Bahkan ada masalah terhadap kode etik pencinta alam. Jadi ada 3 poin nih sebenarnya ya. Ini ditempuh dengan perspektif sejarah. Perspektif sejarah menggunakan ilmu sejarah. Banyak orang itu suka ngomong sejarah tapi tidak ngerti ilmunya itu. Pikirnya mereka itu sejarah itu sama dengan kronologis tuh. Jadi banyak orang berpikir sejarah itu sama dengan kronologis. Nah itu yang kacau. Ternyata pemahaman sejarah juga kacau itu. Nah, jadi masih upaya mencari tahu ya. Makanya kalau nggak paham ilmu sejarah itu sebenarnya nggak usah terlalu banyak bicara tentang sejarah gitu. Jangan sampai cerita masa lalu yang dianggap sejarah gitu. Peristiwa masa lalu dianggap sejarah. Peristiwa-peristiwa sosial pada masa lalu dianggap sejarah gitu. Nah, jadi yang kita mau cari tahu pencinta alam dan mahasiswa pencinta alam definisinya ada enggak itu atau pengertian. Malam ini kita cari tahu di era
1980 ke 1990. Kita cari tahu di era ini. Adakah di era ini dibahas, ditetapkan, atau apapun itu definisi atau pengertian tentang pencinta alam atau definisi pengertian mahasiswa pencinta alam? Nah, kita periksa era 80 ke 90. Kita menghapus karena ruang tulis kita sempit. Era 1980 1990. Apa peristiwa nasional yang penting di era ini? Peristiwa nasional. Ya, yang peristiwa nasional konteksnya yang terkait dengan kepencinta alaman gitu. Di sini terjadi pada tanggal 5-6 Agustus 1987 ada tragedi bulan haji atau Idul Adha. Di Gunung Bulu Bawakaraeng. Itu sekitar, kalau tidak salah ingat, 13 korban ya. Untuk ingatkan saja, jadi yang tidak paham dengan peristiwa ini, ya supaya paham gitu, ada ini. Artinya saya paham ini, lebih paham dari Anda yang tidak paham itu soal Bawakaraeng itu. Jadi harusnya Anda usah terlalu banyak bicara soal Bawakaraeng kalau tidak paham itu. Itu hanya menunjukkan kebodohan saja itu. Kalau merasa paham soal Bawakaraeng, berani enggak saya undang di forum tuh. Yang sampai diundang sembunyi semuanya. Ya, ada tragedi ini ya. Mengingatkan saja. Kemudian ada peristiwa nasional yang dikenal dengan TWKM. Temu, Wicara, dan Kenal Medan. Nah, yang merasa jago, hebat soal TWKM, dengar baik-baik ini. Supaya tahu duduk sejarahnya ini TWKM. Supaya bisa tahu diri juga gitu.
Jadi era 80-90 itu cuma satu ya peristiwa nasional. Tadi saya selipkan bawa kereng untuk mengingat saja itu. Yang penting juga diketahui ya, sehingga saya selipkan itu. Peristiwa nasional terkait langsung dengan kepencinta alaman, munculnya TWKM, Temu Wicara Kenal Medan. Nah, itu. Kita bahas ini. Apakah di dalamnya ada definisi atau pengertian mahasiswa pencinta alam atau pencinta alam? Sebelum saya jelaskan langsung soal TWKM, ada hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Pada era 1980 ke 1990, ini masih era Orde Baru. Nah, itu. Pada era Orde Baru ya, tentara punya, ada namanya dikti. Dikti itu Direktorat Pendidikan Tinggi. Dikti hanya membawahi perguruan tinggi negeri. Saya ulangi ya. Dikti waktu itu hanya membawahi perguruan tinggi negeri. Kalau swasta itu Kopertis. Jadi beda ini. Tidak sama ya. Jadi dikti hanya membawahi perguruan tinggi negeri, PTN, bukan PTS. Perguruan tinggi negeri yang dimaksud ini universitas dan institut. Nah, itu aja. Ini saja yang dibawahi. Bahasa lainnya, dikti membawahi perguruan tinggi negeri yang kepala sekolahnya namanya rektor. Nah, itu saja. Jadi tidak membawahi yang kepala sekolahnya namanya direktur. Nggak membawa itu. Tidak membawahi sekolah tinggi, tidak membawahi akademi, tidak membawahi diploma, dan lagi itu tersendiri mereka.
Ini sejarahnya ya. Oke, ini satu hal ya. Dikti hanya membawai perguruan tinggi yang kepala sekolahnya rektor. Itu saja. Ini satu hal ya. Kedua, settingan lagi di Yogyakarta. Di Yogyakarta ada namanya Sekber PA, dan termasuk Sekber PA yang terbaik di Indonesia pada waktu itu. Sekretariat bersama itu. Mengapa Sekber PA di Jogja itu bagus waktu itu? Ya, ini terbaik ini. Kenapa mereka bisa terbaik? Karena Yogyakarta itu kota pendidikan. Nah, itu. Jadi organisasi kepencinta alaman di situ ya bagus-bagus. Karena kota pendidikan tuh. Ini bukan hanya realitas, fakta. Fakta dengan realitas itu berbeda ya. Bukan sekedar realitas, tapi fakta. Nah, suatu waktu mereka ini berkumpul, berdiskusi, nah, gitu. Ya tentu yang didiskusikan hal ihwal mengenai kepencinta alaman, bukan hanya lokal, Indonesia yang mereka bahas. Nggak usah heran lah kalau Jogja itu selalu banyak karya-karyanya yang sangat bermanfaat. Termasuk sejarah munculnya sebutan pencinta alamnya dari Jogja juga gitu. Kenapa bisa bagus? Karena mereka berada di kota pendidikan. Orang-orang terdidik semua itu sana. Bandingkan dengan kita di sini, apa layak disebut kota pendidikan? Nah, mereka berkumpul, berdiskusi. Singkat cerita, hasil diskusi itu jadi ada diskusi tentang kepencinta alaman. Hasil diskusi itu sikap ya oleh UKMPA Madawirna. Waktu itu masih IKIP Yogyakarta.
Jadi unit kegiatan mahasiswa pencinta alam yang bernama Madawirna dari Perguruan Tinggi Kampus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Mereka menyikapi, merespon hasil diskusi itu. Merespon kemana? Nah, kita lanjut. UKMPA, ini cara penulisan yang benar ini ya. Madawirna, IKIP Yogyakarta. Kemudian menyikapi, membuat satu ide. Lahirlah ide. Idenya ini yang kemudian dikenal dengan TWKM, Temu Wicara Kenal Medan. Jadi TWKM itu hasil karya mereka yang ada di Yogyakarta, hasil karya orang Jawa, bukan Sulsel. Mereka berkarya kok. Sulsel tahu pakai saja itu. Ide TWKM ini diusulkan ke Dikti. Mereka usulkan ke Direktorat Pendidikan Tinggi yang membawahi perguruan tinggi negeri yang kepala sekolahnya rektor. Nah, IKIP itu salah satunya. Kalau bukan universitas, ya institut. Di Dikti ada agenda setahunan ya. Ada agenda tahunan yang disebut Rakornas, Rapat Koordinasi Pembantu Rektor 3 se-Indonesia. Jadi Pembantu Rektor 3 bidang kemahasiswaan perguruan tinggi negeri di Indonesia berkumpul setiap tahun. Nah, setiap pembantu rektor 3 membawa agenda untuk diusulkan ke Rakornas Dikti. Nah, gitu. Pembantu rektor 3 IKIP Yogyakarta membawa ide TWKM untuk dibahas di Dikti. Gitu. Untuk diusulkan menjadi agenda nasional. Dalam Rakornas ini disetujui untuk diagendakan TWKM. Menjadi Forum Nasional Mahasiswa Pencinta Alam. Tapi ingat, ya ingat, Forum Nasional Mahasiswa Pencinta Alam
di bawah bendera Dikti. Artinya ini forum nasionalnya perguruan tinggi negeri. Tuh logikanya itu. Forum nasionalnya yang kepala sekolahnya rektor. Forum nasionalnya mahasiswa pencinta alam, universitas dan institut. Bukan sekolah tinggi. Bukan akademi. Bukan politeknik ataupun politani atau poli apapun. Bukan. Tuh sejarahnya tuh. Disetujui. Karena disetujui, maka dibiayai oleh Dikti. Uangnya Dikti yang dipakai. Jadi TWKM itu resmi menjadi forum nasional. Tapi sebatas perguruan tinggi negeri. Kalaupun ada yang diundang di luar perguruan tinggi negeri, itu sifatnya kekerabatan. Yang harus dipahami baik-baik. Nah, disetujuilah dan diadakan di Yogyakarta. Gitu. Makanya IKIP Madawirna ini menjadi pelaksana TWKM pertama. Yang pertama. Itu pada bulan Agustus 1988 tuh. Jadi bukan sekedar ditahu TWKM pertama tahun 88, tapi harus ditahu latar belakangnya semua. Ide ini berangkat dari satu analisis kegagalan-kegagalan forum-forum yang ada, apakah itu Gladian atau yang lain. Nah itu sehingga dianggap perlu satu forum nasional khusus universitas dan institut untuk mengangkat citra kualitas mahasiswa pencinta alam yang benar. Maksudnya begitu. Yang sesuai dengan relnya, tidak ada penyimpangan. Sesuai dengan akar sejarahnya, bukan mau-maunya. Itu sejarahnya. Memang sejarah itu kadang menyakitkan untuk didengar itu. Faktanya memang demikian tuh. Sesi ini nanti kami bagi dua ya. Khusus TWKM ini bagi dua sesi mungkin ya.
Tidak perlu banyak-banyak itu. Diadakanlah di Yogyakarta pada Agustus tahun 1988 tuh. Mungkin Anda yang menyaksikan ini belum lahir tuh. Masih ingusan gitu. Yang sekarang banyak bicaranya gitu. Nah, jadi TWKM pertama itu dilaksananya UKMPA Madawirna. Kita tidak boleh lupa ini, karena ide itu dari mereka. Kita harus hargai idenya orang tuh. Yang tahu pakai tapi tidak tahu menghargai ide seseorang atau ide suatu kelompok gitu. IKIP Jogja. Sekarang kan IKIP sudah berubah semua jadi universitas tuh. Itu pada bulan Agustus 1988. Tema yang dibahas tema bahasan waktu itu judulnya Dinamika Mahasiswa Pencinta Alam. Itu temanya itu. Yang diminta untuk membahas tema ini, pembahasnya itu dari Wanadri, Komisariat ITB. Ya, kalau dengar kata nama ITB itu kan bicara kualitasnya luar biasa itu. Jadi Wanadri itu membuka komisariat di kampus ITB. Namanya Wanadri Komisariat ITB. Jadi ini berbeda dengan Wanadri yang di luar kampus ITB gitu. Diskusinya berkualitas, sangat ilmiah. Forumnya tertib. Tidak ada yang mabuk-mabuk. Cuma karena di era Orde Baru, yang namanya intelijen negara tetap ada untuk memantau.
Jadi istilah dinamika mahasiswa pencinta alam itu muncul pertama kali itu di TWKM pertama itu. Nah, organisasi-organisasi yang punya level waktu itu yang hadir dari kelompok Mapala UI hadir, yang bagus-bagus saja yang saya sebut, yang berkualitas sekali itu. Ada yang bagus dari Universitas Cendana NTT, yang jarang didengar nih, tapi waktu itu bagus-bagus mereka, orang-orang berpikir gitu. Dari Sulsel siapa yang datang? Cuma satu dari Sulsel, Korpala Unhas itu. Korpala Unhas ya bagus juga waktu itu. Nah, di sini kualitas forumnya luar biasa itu. Ketua panitianya, yang masih saya ingat sebagai ketua panitia atau ketua organisasinya, apa ketua UKM Madawirna kah atau ketua panitia, yang jelas ada tokoh dari sini yang muncul itu bernama Mursyah Wadatullah. Terakhir saya berkomunikasi itu seorang dokter, mungkin sekarang prof gitu. Jadi ini sangat paham dengan ide TWKM itu. Jadi TWKM itu didiskusikan untuk muncul, dibahas itu ide oleh orang-orang yang berpikir, orang-orang cerdas semuanya itu. Nah, teknis pelaksanaannya waktu itu, teknisnya waktu itu masih digabung semua peserta forum itu juga adalah juga peserta lapangan. Jadi teknisnya selesaikan dulu forum, berdiskusi. Setelah itu rame-rame ke lapangan. Lapangan itu waktu itu diambil
berkunjung ke Gunung Merapi, Jogja. Nah, seperti itu. Tentang bagaimana hasilnya, apa yang ada di forum, itu nanti penjelasannya pada live berikut. Ya, malam ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut, masih pembahasan lanjutan dari ini. Nah, itu untuk membahas apa yang terjadi di dalam forum itu. Demikian era 80, 1980, 1990 muncul satu forum nasional yang bernama TWKM, ide dari Yogyakarta. Jadi lagi-lagi Yogyakarta menyumbang dua ide besar untuk kepencinta alam Indonesia. Pertama, waktu Awibowo muncul dengan sebutan pencinta alam, memperkenalkan. Kedua, TWKM itu lahir juga dari Jogja, ide orang-orang Jogja. Luar biasa mereka itu. Kita di Sulsel apa idenya? Apa karya rasionalnya? Apa karya intelektualnya itu? Ini perlu diberitahu supaya kita itu berpikir gitu. Jangan kerja kita cuma memanfaatkan ide-idenya orang gitu. Tapi tidak pernah punya ide sendiri. Demikian live malam ini, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut bahas masih soal hal ini juga. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membuat kita bisa berpikir gitu. Tentunya berpikir untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa manfaatnya gitu. Kalau mau menghasilkan sesuatu yang luar biasa, cara berpikir kita juga harus luar biasa, bukan biasa-biasa. Tetapi kalau kita lihat, apakah mungkin ada ide luar biasa dari Sulawesi Selatan? Ya, berdasarkan fakta-fakta yang ada, itu sangat jauh dari mungkin itu. Tidak mungkin itu. Mengapa? Ngurus bawa karyanya saja rusak gitu. Apalagi mau bikin ide. Nah, gitu. Itu cukup jadi indikator itu. Oke, sekali lagi saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut pada live berikut, masih di pembahasan yang sama. Selamat menikmati acara sahur bulan Ramadan. Semoga amal ibadah puasa Anda semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.